Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abdalina, NIM 501122725 dalam diskusi 3 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, ada 2 persoalan yang akan saya analisis, yaitu 1. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Pendidikan dasar di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui jalur pendidikan formal, yaitu sekolah yang memiliki kurikulum, jenjang, dan aturan yang jelas. Pendidikan formal bermanfaat karena memberikan dasar pengetahuan, keterampilan literasi, dan numerasi yang sistematis bagi siswa. Selain itu, pendidikan formal juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Namun, pendidikan formal sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu belajar yang kaku, metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru, serta keterbatasan dalam mengembangkan kreativitas siswa. Sementara itu, pendidikan informal seperti belajar dari keluarga, pengalaman sosial di masyarakat, atau aktivitas sehari-hari juga memiliki peran penting. Manfaat pendidikan informal antara lain memberikan kebebasan belajar tanpa tekanan, menumbuhkan kreativitas melalui pengalaman nyata, memperkuat ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat, serta mengajarkan nilai-nilai budaya lokal. Namun, pendidikan informal juga memiliki tantangan, misalnya kualitas pembelajaran yang tidak merata karena sangat tergantung pada lingkungan, kurangnya sistem evaluasi yang jelas, serta adanya kemungkinan perbedaan nilai yang diterima siswa dari lingkungannya. Sesuai dengan pendapat Tilar tahun 2004, pendidikan informal berfungsi sebagai pelengkap pendidikan formal, sehingga keduanya saling melengkapi dalam bentuk karakter dan kompetensi siswa. Sebagai guru pendidikan dasar, saya mengintegrasikan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal, yang mana dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, saya mengaitkan materi pelajaran dengan aktivitas sehari-hari siswa, mengajak mereka melakukan proyek berbasis lingkungan, atau menggunakan permainan tradisional sebagai metode belajar. Sejalan dengan Suparlan 2013, pembelajaran kontekstual yang menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata akan membuat siswa lebih mudah memahami konsep dan mampu menerapkannya. Selain itu, keterampilan sosial dapat dilatih melalui kerja kelompok, diskusi kelas, atau kegiatan simulasi yang meniru situasi di masyarakat. Kreativitas dapat ditumbuhkan dengan memberikan ruang bagi siswa untuk bereksperimen, membuat karya seni, atau mengembangkan ide-ide mereka melalui proyek. Hal ini sesuai dengan pandangan UNESCO tahun 2015 bahwa pendidikan harus membekali siswa dengan kemampuan berpikir kreatif, kolaboratif, dan keterampilan hidup. Dengan demikian, pendidikan formal dan informal sama-sama memiliki manfaat sekaligus tantangan. Keduanya perlu diintegrasikan agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan sosial, kreativitas, dan pengalaman praktis yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan kedua, pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun, di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Terkait saya sebagai guru SD di daerah Kepulauan Anambas, saya melihat bahwa pendidikan formal dan informal sama-sama berperan penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Namun, di daerah saya masih ada anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses pendidikan formal. Tantangan yang muncul adalah keterbatasan sarana teknologi digital, media pembelajaran interaktif,
serta kurangnya dukungan belajar di rumah dari sebagian besar orang tua karena sibuk bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Junaidi dan Nur tahun 2021 yang menemukan bahwa anak-anak di wilayah kepulauan tetap menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan modern meskipun sarana dasar sekolah telah tersedia. Dalam situasi ini, peran guru menjadi sangat penting. Saya berusaha menggunakan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual agar siswa tetap bisa belajar secara bermakna. Misalnya, saya memanfaatkan lingkungan sekitar seperti laut, kebun, atau pasar sebagai sumber belajar yang nyata. Sesuai dengan Dewi tahun 2019, pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi efektif untuk menghadapi keterbatasan sarana pendidikan modern di daerah kepulauan. Saya juga berusaha mengoptimalkan pendidikan informal dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Misalnya, anak-anak belajar berhitung melalui aktivitas jual beli, atau menimbang hasil tangkapan ikan atau hasil kebun. Belajar IPAS dengan mengamati tumbuhan di kebun, atau belajar nilai-nilai sosial melalui kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini diperkuat oleh Arifin tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pendidikan keluarga dan masyarakat di daerah pesisir dapat mendukung pembentukan karakter anak meskipun akses pendidikan formal terbatas. Selain dari itu, komunikasi dengan orang tua tetap menjadi kunci. Saya sering memberikan arahan sederhana agar orang tua dapat mendukung pembelajaran anak di rumah walaupun dengan keterbatasan waktu. Sejalan dengan Samsudin tahun 2022, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan cara efektif untuk menekan kesenjangan pendidikan di wilayah kepulauan. Dari pengalaman ini, saya melihat bahwa meskipun akses terhadap sarana pendidikan modern masih terbatas di daerah kepulauan, integrasi pendidikan informal dengan pendidikan formal dapat membantu siswa tetap berkembang. Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya belajar pengetahuan dasar, tetapi juga memperoleh keterampilan hidup, kemandirian, dan nilai sosial yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Demikianlah paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.